Seorang wanita di Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersimbah darah diserang orang tak dikenal. Puluhan pohon tumbang dan pasar rakyat porak-poranda diterjang hujan disertai angin di kota Solo. Rasakan sensasi pacu adrenalin dengan bermain perosotan rainbow slide dari ketinggian 25 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Angelica De Eva Gam. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Meminta uang secara paksa dengan modus kerja bakti. Sekelompok pria terlibat cekcok dengan warga di Karetengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga kesal dengan ulah kelompok tersebut lantaran nekat menghamburkan sampah di depan rumah warga jika tak mau memberi uang. Sekelompok pria yang mengaku petugas kerja bakti ini terlibat ketegangan dengan warga di wilayah RW 06 Karetengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga mempertanyakan keberadaan mereka yang bersih-bersih tanpa izin dari ketua RT dan RW setempat. Emosi warga pun kian memuncak lantaran kelompok tersebut meminta uang secara paksa dengan mendatangi rumah-rumah warga. Berbekal informasi tersebut, polisi akhirnya mengamankan 11 pelaku yang mengaku petugas kerja bakti. Modusnya, kelompok tersebut mengetuk pintu setiap rumah dan meminta uang untuk jasa kebersihan. Mereka bahkan nekat menghambur-hamburkan sampah di depan rumah warga yang tak memberi uang. Pada saat mereka melakukan pembersihan, mereka mengetuk pintu dari rumah warga dan meminta sejumlah uang. Jika tidak dikasih, tidak diberikan uang, mereka akan menyerahkan sampah-sampah tersebut di depan teras halaman rumah warga yang tidak memberikan sejumlah uang. Hingga kini, polisi masih memeriksa kelompok bermodus kerja bakti tersebut. Dari Jakarta, Ranison Sanjaya, Ayus, melaporkan. Pemirsa, waspadalah dengan peredaran uang palsu. Sebuah tempat wisata kolam renang di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menemukan uang palsu nominal Rp100.000 yang dipakai pengunjung untuk membayar tiket. Uang palsu nominal Rp100.000 diduga dipakai bertransaksi oleh pengunjung di loket tiket tempat wisata kolam renang di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Pengelola sempat curiga dengan uang kertas ini, namun karena panjangnya antrean membuat petugas lelah. Setelah dicek menggunakan sinar ultraviolet, ternyata uang kertas ini palsu. Kejadiannya itu memang lagi antrian panjang dan lagi benar-benar ramai pengunjung datang. Jadi mungkin staf saya juga kurang begitu memperhatikan satu-satunya uang yang masuk. Pihak manajemen wisata kolam renang telah melaporkan dugaan penipuan dan penggunaan uang palsu ini ke Polsek Parung Panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Komplotan pencuri menggondol sebuah sepeda motor trail di halaman rumah kos di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi ketiganya terbilang nekat lantaran membawa kabur motor curian dengan cara didorong. Aksi 3 orang pelaku pencurian mendatangi rumah kos di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terekam kamera pengawas. Setelah merasa kondisi aman, seorang pelaku menunggu di atas sepeda motor. Sementara 2 pelaku lainnya bertugas menggondol sepeda motor dengan kunci letter T. Tidak berselang lama, sepeda motor incaran berhasil dikeluarkan dari halaman rumah kos dan dibawa kabur dengan cara didorong oleh komplotan pelaku. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pemirsa, polisi menetapkan oknum pegawai BNN yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi tersangka. Aksi KDRT telah terjadi sejak 2021. Bahkan pelaku tak segan melakukan kekerasan di depan anaknya. Usai laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa YA 29 tahun, seorang ibu rumah tangga yang sempat jalan di tempat dalam penanganannya, Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menetapkan AF 41 tahun pegawai BNN sebagai tersangka KDRT Rabu siang. Penetapan tersangka ini setelah pihak penyidik unit perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota melakukan gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup serta keterangan dari pihak dokter forensik. Aksi kekerasan yang dilakukan oknum pegawai BNN ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Polisi mengatakan laporan korban pada tahun 2021 itu pernah terhenti lantaran korban dengan terduga pelaku ingin rujuk kembali. Namun, di pertengahan tahun 2023, pada bulan April, aksi KDRT kembali terjadi hingga korban kembali melaporkan terduga pelaku. Kemarin juga setelah pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban. Dan kami juga sudah mulai membuat surat panggilan kepada tersangka untuk hari Jumat ini pukul 10.00 di ruang penyidik unit PPA. Meski pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota tidak melakukan penahanan kepada tersangka. Hal ini lantaran pelaku dinilai kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Tersangka akan dilakukan pemanggilan perdana pada Jumat besok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus, Nomor. Pemirsa, 5 pelaku pengeroyokan 2 petugas Satpol PP Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia Menteng, Jakarta Pusat diringkus polisi. Dari 5 pelaku, 4 orang diantaranya positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Dengan pengawalan polisi bersenjata lengkap, 5 orang pelaku pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP di depan pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia Menteng, Jakarta Pusat dihadirkan ke lokasi tempat kejadian perkara Rabu siang. Kelimanya berhasil diringkus polisi usai video aksi pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP itu viral di media sosial. Menggunakan baju tahanan, kelimanya hanya bisa tertunduk malu usai ditangkap 5 jam setelah kedua korban melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke polisi. Motifnya, para pelaku nekat melakukan pengeroyokan lantaran salah paham terkait penutupan arus yang akan digunakan untuk Car Free Night pada 31 Desember 2023. Dari hasil tes urin, 4 dari 5 pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga ganja. Ya SR ya 34 tahun sama perannya ini mendorong. Kemudian SM, angkat tangan. SM ya ini juga perannya menarik. Kemudian AS 40 tahun ini perannya mendorong dan menarik juga. Termasuk LH 41 tahun ini perannya mendorong ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa motifnya adalah kesalahpahaman. Akibat perbuatannya, para pelaku terjerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, maling pupuk di gudang milik warga Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan babak belur dihakimi warga. Ia tertangkap basah saat melakukan aksinya. Seorang pria berinisial AS tak berdaya usai dihakimi massa di Desa Aek Raso, Afdelin C. Pasar 5, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Polisi mengevakuasi pelaku ke Puskesmas Cikampak untuk mendapat perawatan medis. Sebelumnya ia kepergok warga saat mencuri 3 karung pupuk beserta tabung gas LPG 3 kg.
Teriakan warga mengundang warga lainnya yang langsung datang untuk mengeroyoknya. Sementara satu orang rekannya berhasil kabur. Langsung berteriak maling sehingga beberapa massa atau masyarakat kumpul di tempat itu. Yang satu melarikan diri, yang satu dapat diamankan. Ini sempat babak belur ya Pak? Sempat babak belur. Jadi begitu masyarakat menelpon saya beserta anggota 2 orang langsung merapat ke TKP. Kini barang bukti berupa pupuk serta sepeda motor yang digunakannya diamankan ke Polsek Torgamba. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer hilang kendali dan menyeberang arah hingga menabrak tembok sebuah pabrik di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Mobil truk trailer yang mengangkut 2 buah peti kemas hilang kendali saat di Jalan Putaran Cakung Cilincing. Saat akan memutar, tiba-tiba mobil mengalami hilang kontrol dan melaju menyeberang arah menaiki pembatas jalan hingga menabrak tembok sebuah pabrik. Tembok pembatas pabrik hancur dan mobil baru berhenti setelah terperosok ke dalam rawa. Beratnya muatan mobil membuat evakuasi terpaksa menggunakan alat berat dan menutup akses jalan yang mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Semper menuju Cilincing, Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan rumah warga di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu siang. Besarnya api membuat warga panik hingga salah satu warga terluka saat ikut berupaya memadamkan api. Kobaran api melahap permukiman warga Jelambar Utama 4, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Warga bersama petugas pemadam kebakaran yang panik berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Akibat amukan si jago merah, 12 rumah warga hangus terbakar. Seorang warga, Junaidi, 45 tahun, juga mengalami luka di kepala dan pingsan saat berupaya memadamkan api. Awal titik api dilihat warga awalnya dari mana? Awalnya pas tikungan itu, Pak. Tikungan. Perbatasan antara 10, 9, 11. Oh, ada ledakan atau gimana, Pak? Kayaknya percikan api kecil. Api kecil dari? Cuman entah dari apa itu belum tahu. Kalau di situ kan kita masih diselidikin juga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Sementara kerugian akibat kebakaran masih didalami petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran di Kota Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Sementara di Kabupaten Gianyar, Bali, kebakaran menghanguskan toko perlengkapan alat upacara. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran di Jalan Asra nomor 50 Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu dini hari. Sejumlah warga yang panik berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar 40 menit. Kemudian usai terjunkan 5 unit mobil damkar. Dugaan sementara api akibat arus pendek listrik dari salah satu ruangan ponpes. Sementara kebakaran hebat melanda toko perlengkapan alat upacara di Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu siang. Api yang membesar merembet ke bangunan pura keluarga milik warga. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Tebo, Jambi terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari usai diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Ribuan rumah warga masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter di 3 kecamatan Kabupaten Tebo, Jambi. Sejumlah akses jalan penghubung kecamatan maupun desa pun terendam banjir, membuat aktivitas warga terganggu. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari setelah diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi selama 3 hari.
sekitaran 1 meter lah. Ada berapa rumah di dalam yang terendam banjir, Bang? Rumah dalam banyak, Bang. Banyak rumah. Petugas gabungan terus menyalurkan bantuan sembako bagi para korban banjir menggunakan armada damkar dan truk. Sementara warga korban banjir di kota Sungai Penuh Jambi memilih bertahan di tenda darurat. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat pada Minggu lalu 31 Desember 2023, gempa juga membuat beberapa bangunan fasilitas pendidikan mengalami rusak ringan hingga berat. Sejumlah sekolah rusak parah akibat diguncang gempa di kota Sumedang, Jawa Barat. Atap sekolah bahkan ambruk menimpa bangku sekolah. SMPN 1 Sumedang menjadi yang terparah. Dinas Pendidikan Sumedang mencatat 26 fasilitas bangunan sekolah mengalami rusak ringan hingga parah imbas dari gempa. Sementara sekolah rusak terdiri dari 17 sekolah dasar, 4 sekolah pertama, 5 pendidikan usia dini termasuk TK dan Kober. Dinas Pendidikan setempat memberlakukan sistem daring luring untuk proses pembelajaran untuk sementara waktu. Paling parah di sini, di SMP 1 Sumedang, ya. Dan rata-rata itu temboknya itu retak-retak, akan tetapi di SMP 1 Sumedang ini paling parah, tapi masuk kategori sedang ya, dan ringan. Bisa rekan-rekan lihat, ini pelafonnya sampai jatuh, bagaimana dasarnya getaran ini. Sebelumnya, kota Sumedang diguncang gempa dengan kekuatan 4,8 magnitudo kedalaman 7 km dari pusat kota Sumedang. Sebanyak 7 kali gempa susulan terjadi sejak Minggu malam hingga Rabu dini hari. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Hujan angin menimpa sejumlah kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hujan angin yang terjadi secara merata tersebut membuat sejumlah pohon tumbang hingga menimpa kendaraan dan atap rumah warga. Hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu. Detik-detik angin menumbangkan pohon terekam kamera amatir warga. Hujan disertai angin kencang terjadi dalam waktu bersamaan dan merata hampir di 8 kecamatan di Kabupaten Klaten. Di Kecamatan Klaten Selatan dan wedi hujan angin. Bahkan membuat sejumlah pohon tumbang hingga menimpa kendaraan yang parkir di bawah pohon. Hujan angin juga membuat rumah semi permanen di wilayah Desa Jatirejo rata dengan tanah. Relawan, warga, TNI dan Polri bergotong royong membersihkan puing bangunan dan memotong kayu yang menimpa atap bangunan rumah warga usai hujan reda. Berapa lama hujannya itu? Kira-kira ya 15-10 menitan anginnya kenceng terus gitu. Ada korban ya? Nggak ada korban? Ada. Untuk tadi pohon sempat menghalangi jalan, jalan Jogja Solo. Saya kita potong kecil-kecil untuk buka akses jalan. Ada berapa pohon? 2 atau 1 ini? Ada 1 pohon. 1 pohon, ya. Besar ya? Besar. Ya. Warga diimbau berhati-hati dan waspada adanya cuaca mudah berubah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Sementara hujan disertai angin juga menerjang kota Solo, menyebabkan puluhan pohon tumbang di sejumlah jalan protokol hingga sekolah. Tidak hanya itu, pasar rakyat di kawasan Tirto Nadi juga porak-poranda. Pohon tumbang ini terjadi di 12 titik di daerah Solo dan sekitarnya, seperti Jalan Slamet Riyadi, depan Hotel Grand Hub, dan sebuah bank. Peristiwa terjangan angin besar ini terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, saat hujan deras melanda kota Solo. Pohon tumbang juga mengenai sejumlah penerangan jalan dan memutus kabel listrik dan membuat listrik di sejumlah wilayah kota Solo padam.
Puluhan relawan dan petugas dinas terkait bergerak dan langsung melakukan evakuasi sejumlah pohon yang tumbang. Pemirsa, penderita demam berdarah di Kabupaten Lebak, Banten kian bertambah. Tercatat jumlah pasien capai ratusan orang. 3 pasien meninggal dunia setelah sempat mendapatkan pertolongan medis. Berdasarkan laporan rumah sakit di Kabupaten Lebak, Banten, sejak Januari hingga tanggal 8 November 2023, jumlah penderita DPD tercatat sebanyak 468 kasus dan 3 kasus dilaporkan meninggal dunia. Ketiga pasien meninggal warga Rangkas Bitung, Banjarsari, dan Sobang. Keluhan yang dirasakan pasien, tubuh alami demam tinggi dan muncul bintik-bintik merah pada kulit serta lemas. Sementara pasien yang cepat mendapatkan penanganan medis, kondisinya berangsur membaik. Kasus yang masuk ke puskesmas Ciara itu total semua itu ya ada 7 ya. Yang 3 kita rujuk ke rumah sakit Malingping. DBD ya, positif ya. Positif ya. Kasus demam berdarah itu diciptakan karena lingkungan yang kotor, Pak. Pola hidup yang kurang sehat menjadi penyebab terjangkitnya penyakit DBD. Gejala awal yang perlu diwaspadai penderita DBD, demam tinggi di atas 38 derajat Celcius selama 2-3 hari, kemudian suhu turun drastis. Kepala pusing, menggigil, mual, muntah, gusi berdarah, timbul bintik-bintik merah pada kulit. Warga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tak terjadi genangan air yang dapat menjadi wadah berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Terlebih saat musim hujan seperti ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Masih di suasana libur tahun baru, pemirsa, ribuan orang memadati salah satu wahana bermain di Lembang, Jawa Barat. Adrenalin pengunjung terpacu dengan perosotan Rainbow Slide, seluncuran raksasa dari ketinggian 25 meter. Ribuan pengunjung memadati objek wisata Floating Market di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Salah satu wahana yang banyak diminati adalah perosotan pelangi raksasa Rainbow Slide. Memiliki ketinggian sekitar 25 meter dengan panjang 125 meter, membuat suara jeritan dan teriakan pengunjung saat memulai bermain wahana seluncuran pelangi raksasa ini terdengar riuh. Bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, jangan khawatir karena di sebelahnya terdapat wahana Rainbow Slide Mini yang tentunya tidak curam dan sangat ramah anak. Menantang banget, dari atas saya udah gemeteran setengah mati beneran, kayak deg-deg gitu. Terus kesan saya sih kayak ancungin jempolnya saya deh. Nggak, wajib coba sih kalau kesini, wajib coba. Lumayan seru banget. Terus di tengah-tengah tadi sempat muter, tapi aman sih pastinya di sini. Untuk bisa menaiki wahana tersebut, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp30.000 untuk satu kali meluncur atau Rp80.000 untuk meluncur sepuasnya. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, Ayus laporkan. Pemirsa, mendukung kegiatan positif masyarakat, calon anggota legislatif Dapil Jateng 6 dari Partai Perindo, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, menghadiri peresmian venue Kopong Merpati di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara itu, Malik Margana Mahendra, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Perindo, menggelar rembuk warga di Pribadi House, Tebet, Jakarta Selatan. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Cyber dan Hankam, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, resmikan kolong merpati di Desa Kaliduren, Durensawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Hal ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo mendorong kegiatan positif masyarakat serta mendukung berkembangnya UMKM. Untuk keguyuban pergaulan di desa.
dan komunitas pecinta merpati. Kenapa saya ini melihat ini kegiatan positif? Karena ada satu pameo, yaitu merpati tak ingkar janji, Perindo tak ingkar janji. Komunitas ataupun pecinta kolong merpati tinggi di Wonosobo nantinya lebih diperhatikan, apalagi beliau nanti kalau sudah di DPR RI di Senayan, mudah-mudahan komunitas-komunitas yang lebih positif, yang lebih untuk bagaimana menggalang ke anak muda. Sementara itu, Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Perindo, Manik Margana Mahendra, menggelar rembuk warga di Pribadi House, Tebet, Jakarta Selatan. Manik memilih kampanye ramah lingkungan dengan baliho digital serta Digimap sebagai sarana sosialisasi kepada warga. Tentu sangat optimis karena Perindo sangat terbuka dan ini adalah ruang bagi Perindo untuk kemudian membuktikan bahwa Perindo adalah partai yang juga ramah orang muda, partai yang juga memperjuangkan kepentingan orang-orang muda, dan partai yang siap duduk di parlemen. Selain terus menyampaikan visi dan misi Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Caleg Partai Perindo buka ruang terbuka sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan serta donasi kampanye secara transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa nekat memanjat sebuah tiang lampu setinggi 30 meter di Anjungan Cempai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria ini berhasil turun setelah dibujuk oleh warga dengan sebatang rokok. Seorang warga merekam aksi seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan yang nekat memanjat sebuah tiang lampu setinggi 30 meter di Taman Anjungan Cempai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Setelah lama berdiam di atas tiang lampu, pria ODGJ ini akhirnya turun setelah dibujuk oleh warga dengan sebatang rokok. Setelah dicek, pria ODGJ ini ternyata telah merusak dan memutus sejumlah kabel lampu saat berada di atas tiang lampu tersebut. Beruntung, kondisi tiang lampu dalam keadaan tidak menyala dan tidak ada aliran listrik sehingga pria ODGJ ini tidak tersetrum. Supaya bisa turun diapain tuh? Tadi warga berinisiasi untuk memancing beliau, orang ODGJ tersebut, untuk turun dengan memancing dengan rokok. Rokok ya? Berarti kemungkinan besar ODGJ ini perokok. Itu dari mana orangnya? Oh, sama sekali tidak diketahui, Pak. Tapi memang sering ada di sini? Jarang, sangat jarang. Baru kali ini kami lihat dan bukan warga kami, bukan masyarakat kami. Setelah diamankan pihak kepolisian yang berada di lokasi, selanjutnya pria ODGJ ini dibawa oleh Satpol PP dan diserahkan ke Dinas Sosial untuk ditampung. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, warga beramai-ramai menangkap ikan mabuk di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur. Fenomena ikan mabuk terjadi karena debit air sungai naik tajam hingga kondisi air keruh. Warga di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro beramai-ramai menangkap ikan-ikan mabuk di pinggir sungai, Kecamatan Terucuk, Bojonegoro. Dengan tangan kosong maupun menggunakan jaring, warga berhasil menangkap beragam jenis ikan tawar. Setiap warga bisa mendapatkan hingga 5 kg ikan mabuk. Fenomena ikan mabuk terjadi setiap tahun saat musim penghujan, setelah debit air sungai meningkat tajam hingga air berubah menjadi keruh. Ada water, ada istilah rengkek, nopo niku lho. Ada air baru, terus air hujan turun ke Bengawan, terus airnya kan keruh, Pak. Ini naiknya juga tinggi ya airnya. Ikan-ikan hasil tangkapan ini dikonsumsi sendiri oleh warga. Fenomena ini berlangsung sehari sebelum air Sungai Bengawan Solo kembali normal. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seekor buaya muara sepanjang 4 meter ditangkap warga. Informasinya hadir sesaat lagi di Lintas Sains Pagi.
Anda masih bersama kami di Lintasan News Pagi. Pemirsa, berpura-pura menjadi tukang rongsokan. Seorang pencuri menggondol stroller balita di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku beraksi saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal penghuni berlibur tahun baru. Ada saja kelakuan pencuri untuk berhasil menggasak barang incarannya. Di Desa Jampirogo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, seorang pencuri beraksi menyamar menjadi tukang rongsokan. Pelaku mengendarai motor mondar-mandir di dalam gang, berpura-pura mencari barang bekas. Melihat lokasi tengah sepi karena rumah kosong ditinggal penghuninya pergi rayakan tahun baru ke Sidoarjo, pelaku langsung menggondol sepeda stroller balita yang berada di samping rumah. Saya turun, lihat situasi kanan kiri kosong, terus diangkat lah. Terus di luar situ banyak barang-barang ini Pak, ada kompor, ada sepeda. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsek Soko. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin melaporkan. Pemirsa, Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru bertajuk Konser Lilin Putih tadi malam. Acara ini juga dihadiri 1.300 undangan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar perayaan Natal dan Tahun Baru yang dikemas dalam konser Lilin Putih di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, Rabu malam. Perayaan ini mengusung tema Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hadir dalam acara ini. Konser menampilkan acara dengan unsur Natal dan perpaduan penampilan dari berbagai budaya sebagai lambang persatuan bangsa. Acara ini juga disemarakan sejumlah musisi ternama tanah air, tarian, dan paduan suara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 berjanji jika menjadi presiden 2024 akan menyediakan layanan internet gratis. Dengan internet gratis diharapkan lebih membantu kreativitas anak muda dan membantu siswa belajar online. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjanjikan program internet gratis dan merata akan direalisasikan khususnya pada sekolah di seluruh Indonesia. Ganjar menyadari kebutuhan internet di era digital sangat penting, terutama bagi pelajar dan anak usia sekolah. Program internet gratis diharapkan mendorong kualitas pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Karena sejak pandemi banyak sekali tugas yang mesti diselesaikan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas digital. Maka inilah yang mendorong kita untuk membuat internet gratis. Mas, apakah semua pelajar atau daerah lain? Ya, nanti di sekolah-sekolah yang diberikan. Selain pelajar, para pelaku UMKM juga akan menjadi target program internet gratis jika pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memenangkan Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU telah menetapkan jadwal debat Pilpres 2024 yang ketiga pada 7 Januari 2024. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan Ganjar Pranowo siap menjalani debat bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat ketiga Pilpres akan digelar 7 Januari 2024 mendatang dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pun mengaku tidak memberi masukan atau wejangan khusus dan akan mendampingi Ganjar pada debat Capres hari Minggu mendatang. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diyakini sudah siap dalam menjawab pertanyaan maupun melontarkan pernyataan dalam debat ketiga tersebut. Ya, Pak Ganjar sudah tahu itu, ya sudah menguasai itu. Saya sudah
bicara. Jadi saya tidak akan memberi masukan khusus, tapi saya akan mendampingi karena dia sudah siap baik untuk menampung pertanyaan, menjawab pertanyaan maupun untuk melontarkan pertanyaan. Ribuan warga di Kabupaten Tanah Datar menyambut kedatangan Capres nomor urut 1. Di hadapan masyarakat, Anies Baswedan janjikan 5 program untuk Sumatera Barat jika menang Pilpres 2024. Teriakan Anies Presiden menggelegar di lapangan Cindua, Mato, Kabupaten Tanah Datar, Rabu siang. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 ini untuk mengikuti kampanye dengan metode publik diakui yang bertajuk Desak Anies. Anies mengedepankan 5 program seperti revitalisasi jalur kereta api, perbaikan jalan nasional, revitalisasi Pasar Serikat C, Batu Sangkar, menjadikan Sumbar embarkasi haji, dan pembangunan stadion berstandar FIFA. Di sini saya dengar banyak yang rusak. Betul ya? Betul. Oke, itu jalan, perbaikan jalan supaya nanti warga mobilitasnya lebih nyaman. Dan yang tidak kalah penting, untuk kegiatan usaha bisa menjadi lebih baik. Usai melaksanakan diskusi publik di Tanah Datar, Anies Baswedan bertolak ke Kabupaten Solok untuk berdiskusi dengan petani dan mengunjungi pasar tradisional Talang dan bertemu simpatisan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di Jakarta Pusat Rabu siang. Gibran diminta klarifikasi terkait bagi-bagi susu yang dilakukannya saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Gibran Rakabuming Raka tiba di kantor Bawaslu Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu siang, memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi soal kegiatan di CFD Jakarta, yakni terkait polemik bagi-bagi susu gratis pada awal Desember lalu. Gibran selalu menegaskan bahwa saat bagi-bagi susu gratis, saat itu tidak ada kegiatan politik. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Pemirsa, di masa kampanye, Partai Perindo kembali menggelar bimbingan teknis kepada para kader, pengurus, dan caleg dengan melibatkan rekruter dan saksi TPS. Tidak hanya itu, para caleg juga menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Surabaya, Jawa Timur. Penguatan mesin partai di masa kampanye caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2, Jenny Latumahina, gelar BIMTEK bersama pengurus DPD Partai Perindo, caleg, rekruter, dan saksi di Kediri, Jawa Timur. BIMTEK bertujuan untuk menyampaikan program-program unggulan dari Partai Perindo, terutama tentang kartu tanda anggota berasuransi, KTA rekruter, KTA saksi, dan KTA PDS. KTA ini baik itu rekruter, baik itu saksi maupun PDS akan dijalankan serentak oleh semua caleg-caleg yang ada karena ini merupakan program unggulan dari Partai Perindo untuk menang pada Pileg 2024. Dengan adanya ini tadi BIMTEK, untuk pengertian kepada masyarakat kita harus tahu bahwasanya di sini ada beberapa dari Perindo, yaitu untuk saksi-saksi itu adalah melalui motion pay dan melalui kartu saksi. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, Partai Perindo menggelar layanan kesehatan gratis di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah hasilnya sudah saya ketahui dan terima kasih kepada Pak
agar maka bermanfaat untuk masyarakat seperti saya ini juga. Pemeriksaan gratis ini sebagai komitmen Partai Perindo dalam masa kampanye ini untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan beragam kegiatannya, Partai Perindo optimis bisa mengantarkan kadernya duduk sebagai anggota legislatif dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya, seorang wanita di Bogor, Jawa Barat jadi korban penikaman. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sayus pagi hari ini. Saya Angelika Devagam. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.